Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dampak kebakaran hutan dan lahan. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan di mana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan, misalnya serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain. Kemudian, api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan yang disebut ground fire, membakar bahan organik, dan melalui akar semak belukar ataupun pohon yang bagian di atasnya terbakar. Kebakaran hutan dan lahan secara nyata berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia, dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Di video ini, kami akan membahas spesifik 3 poin dampak kebakaran hutan dan lahan, yaitu dampak terhadap kesehatan, dampak terhadap sifat fisik kimia dan biologi tanah, dan dampak terhadap rehabilitasi hutan. Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan terhadap kesehatan. Kabut asap yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan di sekitar Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan terjadi hampir setiap tahun. Terkadang kondisinya mengkhawatirkan dan merugikan. Kabut asap juga merupakan ancaman bagi kesehatan manusia, akan lebih mudah terjadi pada orang yang mempunyai gangguan paru dan jantung, pada lansia dan juga anak-anak. Penyakit akibat dampak asap. Pertama, iritasi mata, hidung, tenggorokan, reaksi alergi peradangan, dan infeksi. Yang kedua, memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronis. Yang ketiga, kemampuan kerja paru dalam menyuplai oksigen berkurang dan mudah lelah dan kadang sulit bernapas. Yang keempat, kemampuan paru mengatasi infeksi berkurang hingga kerentanan terhadap penyakit kronis sebelumnya. Yang kelima, infeksi saluran pernapasan akut atau yang biasa disebut dengan ISPA lebih mudah terjadi. Senyawa kimia terkandung dalam kabut asap. Pertama, sulfur oksida dapat mengakibatkan iritasi saluran pernafasan yang bisa mengakibatkan peradangan kronis dalam waktu yang lama pada saluran nafas. Yang kedua, karbon monoksida dapat menghambat pasukan oksigen O2 untuk tubuh yang bisa mengakibatkan pusing, mual, lemas, sesak nafas hingga tak sadarkan diri. Yang ketiga, formaldehida dapat mengakibatkan iritasi pada membran mukosa, mata, hidung, dan lain-lain, tenggorokan seperti terbakar dan kegerahan. Yang keempat, acrolein yang merupakan salah satu zat racun yang terkandung dalam asap yang bisa mengakibatkan peningkatan kolesterol atau kerusakan pembuluh darah dan stroke. Kebakaran hutan mengakibatkan kerusakan ekologis, menurunkan nilai estetika, merosotnya nilai ekonomi kehutanan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, menurunnya keanekaragaman hayati dan ekosistem. Kebakaran hutan juga menyebabkan dampak negatif terhadap tanah berupa penurunan kualitas tanah, meliputi sifat fisika tanah, kimia tanah, biologi tanah, erosi, kapasitas menyimpan air tanah, penghilangan serasah serta humus, seluruhnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon selanjutnya di areal tersebut. Dampak kebakaran hutan terhadap sifat fisik dan kimia tanah tergantung dari tipe tanah, kandungan air tanah, intensitas, durasi, waktu kebakaran, lama waktu, dan intensitas timbulnya api. Dampak kebakaran terhadap sifat fisik tanah terutama disebabkan oleh terbukanya tajuk, humus, dan serasa ikut terbakar, struktur tanah memburuk, dan akhirnya rentan terhadap erosi. Pengaruh kebakaran terhadap sifat fisik tanah akan jelas tampak pada perubahan tekstur tanah, kerapatan lindak atau bulk density, porositas, dan permeabilitas. Selanjutnya, yaitu dampak kebakaran terhadap sifat kimia. Pada sifat kimia tanah, kebakaran hutan memberikan masukan mineral yang terdapat di dalam abu atau arang sehingga dapat menaikkan pH tanah dan menambah nilai hara tanah. Namun, pengaruh ini tidak berlangsung lama karena dengan terbukanya tajuk pencucian menjadi lebih intensif. Kebakaran lahan mampu meningkatkan pH tanah, meningkatkan NH4 positif, fosfor tersedia, Na positif, K positif, dan Mg2 positif, serta menurunkan KTK dan Ca2 positif.
Ketersediaan hara nitrogen pasca kebakaran dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan nitrogen baik dalam bentuk NH4 positif dan NO3 dari pasca kebakaran ternyata memiliki pengaruh jangka pendek. Sebab pada 2 tahun setelah kejadian kebakaran, jumlah nitrogen semakin menurun. Penurunan tersebut mengakibatkan rendahnya laju mineralisasi dan juga nitrifikasi serta dapat meningkatnya laju imobilisasi. Berikutnya, dampak kebakaran terhadap fisik biologi tanah. Suhu yang dihasilkan dari kebakaran dapat mengganggu aspek biologi dalam tanah. Hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya kandungan bahan organik tanah. Selain itu, intensitas kebakaran juga sangat mempengaruhi kondisi biologi tanah. Intensitas kebakaran tinggi menyebabkan suhu permukaan tanah mencapai hingga 675 derajat Celcius yang menyebabkan serasa permukaan seluruhnya termakan api, perakaran permukaan mati, mikroba permukaan mati, dan terjadi volatilisasi hara. Namun, selain dampak negatif, terdapat dampak positif dari kebakaran hutan pada sifat biologi tanah dalam jangka pendek, yaitu meningkatkan pH tanah, meningkatkan EH4 positif, fosfor tersedia, Na positif, K positif, dan Mg2 positif, serta menurunkan KTK dan Ca2 positif, yang mana hal tersebut bermanfaat untuk menanggulangi atau memutus rantai organisme, hama penyakit, bawaan tanah yang sampai saat ini sangat sulit diatasi. Dampak kebakaran terhadap upaya rehabilitasi lahan. Hutan pasca terbakar akan kehilangan banyak fungsi biotik dan abiotik karena sebagian makhluk hidup yang ada di dalamnya telah musnah dan kondisi fisik tanah berubah. Pasca terjadinya kebakaran akan berlangsung proses suksesi alami menuju terbentuknya hutan sekunder. Namun, kebakaran dengan intensitas tinggi dan berulang menyebabkan suksesi secara alami menjadi terganggu, di mana hutan sekunder tidak akan terbentuk dan pada akhirnya alang-alang akan mendominasi area tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan rehabilitasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kembali produktivitas lahan pasca kebakaran. Upaya perbaikan atau restorasi yang bisa dilakukan adalah melalui kegiatan rehabilitasi lahan dengan penanaman kembali atau replanting. Melalui rehabilitasi diharapkan akan terjadi perbaikan kualitas lahan, yaitu dari areal kosong menjadi areal bervegetasi atau dari areal yang miskin vegetasi akan menjadi areal yang kaya akan keanekaragaman hayati. Tahapan-tahapan rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi harus dilandasi suatu persiapan dan perencanaan yang matang serta memperhatikan beberapa tahapan untuk menunjang keberhasilannya. Tahapan tersebut meliputi 1. Penilaian terhadap areal yang akan direhabilitasi. Dalam penilaian ini terdapat 2 parameter penting yang harus diperhatikan, yaitu kondisi awal penutupan lahan oleh vegetasi dan potensi genangan. 2. Pemilihan jenis tanaman yang tepat. Pemilihan jenis tanaman yang tepat disesuaikan dengan kondisi lokasi yang akan direhabilitasi. Tanaman yang dipilih sebaiknya merupakan jenis lokal, yaitu jenis yang pernah ada di lokasi tersebut. 3. Penyiapan lahan. Penyiapan lahan meliputi 2 kegiatan utama, yaitu penentuan jarak tanam dan pembuatan gundukan tanaman. 4. Waktu penanaman. Waktu penanaman bibit diusahakan pada saat menjelang musim penghujan. 5. Kegiatan penanaman. Diawali dengan pembuatan lubang tanam terlebih dahulu di atas gundukan. Dan yang terakhir yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan bibit setelah penanaman harus dilakukan secara teratur untuk menunjang keberhasilan rehabilitasi. Jadi, sudah paham kan bagaimana dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan, terhadap lingkungan, dan terhadap upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Mari bersama-sama kita jaga hutan kita agar tetap terjaga dan lestari. Sekian video ini kami buat. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu Anda untuk menonton video kami. Kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.